Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisa Wafia dengan NIM 23060020051 dari kelas 6B Tadris IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya mengenai optik geometri. Nah, video ini dibuat guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Kapita Selekta IPA yang diampu oleh Ibu Feni Widianti, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 bab, yaitu ada cahaya, sifat cahaya dan penerapannya, alat optik, serta miskonsepsi pada optika geometri. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh tentang optika geometri, kita harus tahu apa sih optik itu. Nah, optik merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya. Optik ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada optika fisis dan optika geometri. Optika fisis ini merupakan cabang ilmu optik yang mempelajari tentang polarisasi, interferensi, dan juga difraksi pada cahaya. Sedangkan untuk optika geometri ini merupakan optik atau cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku cahaya, terutama pada pemantulan dan pembiasan. Nah, langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu tentang cahaya. Nah, cahaya ini pernah disebutkan dalam firman Allah, Quran Surah As-Sams ayat 1-2, yang berarti demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya. Menurut tafsir Kemenak, pada surah Asy-Syams ini Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya di waktu duha. Waktu duha sendiri merupakan waktu pagi hari sampai menjelang tengah hari, yaitu sekitar pukul 10. Berdasarkan kajian ilmiah, waktu duha ini merupakan waktu yang paling kaya karena memiliki panjang gelombang yang paling lengkap. Dari sana, akhirnya para ilmuwan itu mulai mengkaji tentang cahaya dan akhirnya merumuskan bahwa cahaya itu merupakan sejenis energi yang bergerak dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi karena cahaya ini merupakan gelombang, sehingga cahaya memiliki besaran-besaran gelombang juga seperti panjang gelombang, amplitudo, dan juga frekuensi. Nah, selanjutnya kita masih mempelajari tentang cahaya lagi. Benda itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada benda yang bisa memancarkan cahayanya sendiri atau menghasilkan cahaya sendiri, yaitu disebut dengan sumber cahaya, sedangkan ada benda yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, yaitu disebut dengan benda gelap. Di dunia ini, sumber cahaya yang kita tahu ada banyak, seperti matahari, tumbuhan dan hewan, serta pijaran logam yang dipanaskan. Lalu ada filamen lampu yang dialiri arus listrik. Di sini ada tumbuhan dan hewan yang melalui proses bioluminesen. Proses bioluminesen ini merupakan emisi cahaya yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup akibat adanya reaksi kimia tertentu. Biasanya tumbuhan dan hewan yang bisa menghasilkan cahaya sendiri itu ada alga atau ganggang, kemudian ada ubur-ubur, ada serangga, ada kunang-kunang, dan juga jamur. Selanjutnya yaitu seperti yang kita bahas sebelumnya tentang sumber cahaya. Nah, sumber cahaya terbesar itu adalah matahari. Sampai saat ini kita baru tahu bahwa sumber cahaya yang paling besar itu adalah matahari. Nah, cahaya matahari sendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu ada cahaya tampak, cahaya merah atau inframerah, dan juga cahaya ungu atau ultraviolet. Yang pertama yaitu cahaya tampak. Ini merupakan cahaya yang dapat dilihat sebagai warna-warna dengan spektrum panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensinya. Kemudian ada cahaya merah, yaitu cahaya yang memiliki panjang gelombang terpanjang dan frekuensinya terendah. Kemudian cahaya ungu, yaitu cahaya yang memiliki panjang gelombang terpendek dan frekuensinya tertinggi. Nah, di sisi kiri kita itu ada tabel frekuensi dan panjang gelombang pada cahaya tampak. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu cahaya tampak merupakan cahaya dengan spektrum panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensinya. Seperti di tabel itu ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan nila atau ungu. Nah, gabungan dari cahaya-cahaya ini dinamakan cahaya putih, di mana warnanya ini putih karena merupakan campuran-campuran dari berbagai warna. Nah, setelah tadi kita tahu kalau benda itu ada dua, benda yang bisa menghasilkan cahaya sendiri disebut dengan sumber cahaya, dan benda yang tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri disebut dengan benda gelap. Ya kan, kita bahas saat ini. Benda gelap adalah benda-benda yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Benda gelap ini juga dibagi menjadi 3, sama seperti cahaya matahari tadi yang dibagi menjadi 3.
benda gelap ini ada benda tidak tembus cahaya, kemudian ada benda tembus cahaya dan benda bening. Yang pertama, benda tidak tembus cahaya, yaitu benda-benda yang tidak dapat meneruskan sinar yang diterimanya, tetapi memantulkan sinar yang diterimanya. Kemudian ada benda tembus cahaya, yaitu benda-benda yang dapat meneruskan hampir semua cahaya yang diterimanya. Dan benda bening atau benda-benda yang dapat meneruskan sebagian kecil cahaya yang diterimanya. Selanjutnya, kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu mengenai sifat-sifat cahaya. Di sini ada 3 sifat cahaya. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus ini merupakan sifat alami dari cahaya itu sendiri, di mana cahaya ini, perilaku cahaya yang ini apabila tidak bertemu dengan benda-benda yang memiliki karakteristik tertentu, maka cahaya dapat merambat lurus. Sementara cahaya akan berubah perilakunya apabila bertemu dengan benda-benda dengan karakteristik tertentu. Ada 3 benda yang dapat mempengaruhi perilaku cahaya ini. Yang pertama yaitu ada benda transparan, kemudian ada benda translusen, dan juga ada benda opak. Nah, benda transparan itu merupakan benda yang mampu meneruskan hampir seluruh sinar yang datang. Misalnya itu ada plastik dan juga kaca bening. Kemudian untuk benda translusen, itu merupakan benda yang dapat meneruskan sebagian sinar datang. Contohnya adalah kaca ribbon atau kaca yang agak hitam. Biasanya dipasang pada jendela, di mana kita dapat melihat keluar, namun orang luar tidak bisa melihat ke arah dalam. Selanjutnya yaitu ada benda opak. Ini merupakan benda yang dapat menyerap dan memantulkan seluruh cahaya yang mengenainya. Akibatnya terbentuk daerah gelap yang disebut dengan bayangan umbra. Biasanya benda opak ini kita sangat tahu, yaitu seperti tembok dan juga benda-benda sejenisnya. Sifat cahaya selanjutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pantul sendiri menurut KBBI berarti digerakkan kembali. Di sini cahaya dapat dipantulkan berarti apabila cahaya itu mengenai suatu benda, maka cahaya ini akan dikembalikan arahnya oleh benda tersebut. Pemantulan dibagi menjadi 2, yaitu ada pemantulan teratur dan juga pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi apabila cahaya itu mengenai permukaan yang datar dan juga licin, seperti kaca atau cermin. Kemudian ada pemantulan baur, itu terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang relatif kasar atau bergelombang. Sifat cahaya yang selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan terjadi apabila cahaya melalui medium dengan kerapatan yang berbeda. Seperti di gambar yaitu gelas berisi air dan dimasuki dengan pensil. Di situ pensil terlihat bengkok karena pensil melalui 2 medium yang berbeda, yaitu medium udara dan juga medium air. Air dan udara ini memiliki kerapatan yang berbeda, sehingga apabila dilihat pensil seperti bengkok, padahal aslinya tidak. Nah, kita masuk ke penerapan sifat cahaya, yaitu ada pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya ini kita mengambilnya yaitu pemantulan teratur. Terjadi pada cermin datar dan juga cermin lengkung. Apabila cahaya ini mengenai cermin datar, maka akan terbentuk bayangan, yaitu bayangan maya, tegak, dan sama besar. Maya maksudnya bayangan ini tidak nyata. Bayangan ini juga bersifat tegak karena memiliki tinggi yang sama, dengan kata lain benda yang dipantulkan itu, bayangan yang terbentuk itu tidak terbalik dan juga memiliki besaran yang sama karena cermin datar. Sedangkan yang kedua yaitu pemantulan cahaya pada cermin lengkung. Cermin lengkung ini ada 2, yaitu ada cermin cekung dan juga cermin cembung. Pada cermin cekung, bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Sedangkan pada cermin cembung, bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Nah, selanjutnya yaitu pembiasan cahaya. Seperti yang kita tahu sebelumnya, pembiasan cahaya itu terjadi apabila cahaya melewati 2 medium dengan kerapatan yang berbeda. Di sini ada fenomena pembiasan, yaitu ada prisma optik dan juga fata morgana. Prisma optik ini adalah alat yang dipakai untuk merefleksikan cahaya berwarna putih atau untuk memisahkannya menjadi spektrum warna pelangi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu cahaya berwarna putih merupakan gabungan dari cahaya-cahaya.
kan tadi cahaya ada 3, yaitu ada cahaya tambak, cahaya merah, dan juga cahaya ungu. Gabungan dari ketiganya ini akan membentuk yang namanya cahaya berwarna putih. Nah, apabila cahaya ini akan dipendarkan atau diuraikan, maka hingga terbentuklah spektrum warna pelangi. Kemudian ada fatamorgana. Fatamorgana merupakan sebuah fenomena bayangan udara di mana ilusi optik yang biasanya terjadi di tanah lapang atau luas seperti padang pasir atau padang es. Seperti di gambar itu adalah fenomena fatamorgana. Fatamorgana ini tipuan optik, jadi ia tidaklah bersifat nyata. Nah, fatamorgana ini merupakan salah satu fenomena dari pembiasan cahaya. Nah, kemudian ada alat-alat optik. Alat-alat optik ini merupakan alat-alat yang menggunakan bantuan cahaya, seperti ada teleskop, mikroskop, lup, mata, dan juga kacamata. Teleskop ini biasanya digunakan untuk meneropong benda-benda jauh seperti benda-benda di angkasa. Kemudian kalau untuk mikroskop itu digunakan untuk mengamati benda-benda mikroskopis seperti yang digunakan di laboratorium. Mikroskop ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada mikroskop cahaya dan juga mikroskop elektrik. Mikroskop cahaya ini menggunakan cahaya sehingga penggunaannya harus di tempat yang terang. Sedangkan untuk mikroskop elektrik itu menggunakan bantuan listrik sehingga pengaturan cahaya pun lebih mudah tanpa berada di tempat terang pun mikroskop elektrik tetap dapat digunakan. Kemudian ada lup. Lup ini hampir sama dengan mikroskop, hanya saja lup itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga untuk lup ini untuk pengamatan benda yang mikroskopis itu lebih cenderung penggunaan mikroskop daripada lup. Kemudian ada mata. Mata ini merupakan alat optik alami yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Dengan mata ini pula kita dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Mata ini menangkap cahaya, kemudian cahaya diterima, diakomodasi, dan jatuh di retina sehingga dapat terbentuk bayangan dan kita bisa melihat. Kemudian ada kacamata. Kacamata ini merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu penglihatan. Biasanya kacamata ini digunakan untuk para penderita rabun ataupun hanya untuk menjaga kesehatan mata, seperti kacamata untuk mencegah adanya radiasi yang terjadi pada mata. Selanjutnya yaitu bahasan yang terakhir kita tentang miskonsepsi optik geometri. Biasanya dalam optik geometri ini terdapat beberapa miskonsepsi, seperti siswa menganggap bahwa sudut sinar datang ataupun sinar pantul itu merupakan sudut antara sinar datang ataupun sinar pantul dengan bidang pantul. Ini biasanya terjadi pada pemantulan cahaya. Kemudian ada besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul hanya berlaku pada permukaan teratur karena bidang pantulnya datar. Ini juga terjadi pada pemantulan cahaya. Kemudian ada siswa menganggap sinar yang menuju titik pusat pelengkungan akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ini juga masih pemantulan tapi dengan cermin lengkung. Kemudian yang terakhir yaitu siswa menganggap sinar datang sejajar sumber utama dan dipantulkan seolah-olah dari titik pusat kelengkungan. Ini juga masih sama tentang pemantulan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.